Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Morning. Are you ready for class today? Yes. In the lesson today is about recontext. And what is recontext? Recontext is a type of English depends on experience and detailed story. Yaitu recontext jenis bahasa Inggris yang fokus pada suatu cerita yang menceritakan kembali seperti kenangan ataupun kejadian yang sudah berlalu. Dan recontext, and then there is learning objective. And learning objective, there is some ways like understanding the concept of recontext and identify structure, orientation, even and reorientation, and analyze information from design, and the last detail story to support understanding. And the first, understanding the concept of recontext. What is understanding the concept of recontext? And then understanding the concept of recontext to memahami konsep recontext bahwa recon adalah jenis teks yang digunakan untuk menceritakan kembali pengalaman atau kejadian yang sudah terjadi. Semisal saya pergi ke rumah nenek ataupun saya pergi liburan tadi itu kemana. Yang kedua yaitu ada identify structure. And identify structure, there is orientation, even and reorientation. Orientation is like bagian yang menjelaskan kapan, siapa dan di mana kejadian tersebut. Seperti dalam sebuah kalimat. Seperti dalam kalimat ya, seperti kalimat last week I visited my grandmother's house in Bandung with my family. Ini menjelaskan siapa, di mana dan kapan. Seperti kapan last week and di mana yaitu di Bandung dan siapa with family. Selanjutnya yaitu ada identify structure, analyze information from listening. Analyze information from listening yaitu recontext bisa menganalisis sebuah informasi melalui audio ataupun video yang kalian dengar. Selanjutnya yaitu retell a story based on understanding, yaitu menceritakan kembali sebuah cerita yang pernah kalian dengar ataupun lihat, seperti sebuah cerita ataupun yang lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada definition and purpose. And then definition and purpose, there is a context that's about past event or experience in chronological order. And definition from context here, yaitu menceritakan kembali peristiwa yang sudah terjadi di
masa lampau. Dan juga konteks berfungsi untuk menjelaskan pengalaman atau kejadian yang sudah dialami. Biasanya ditulis secara urut dari awal hingga akhir. Selanjutnya yaitu purpose. And purpose is there is some point like to retell real experience, untuk menceritakan pengalaman yang nyata, seperti ketika pergi liburan, entah itu ke Surabaya, Jakarta, ataupun Bandung. Selanjutnya yaitu share to retell information, share meaningful moments. Yaitu recall juga digunakan untuk membagikan momen penting atau kenangan berharga. Next is structure and language futures. And structure and language future, there is some point. The first is generic structure. Generic structure is there is orientation, events, and reorientation. Generic structure di sini cukup sama dengan identify structure sebelumnya. Namun yang membedakan, kalau identify itu lebih ke proses, kalau generic structure lebih ke konsep. Yang pertama itu ada orientation. Orientation di sini bagian pembuka yang menjelaskan yaitu siapa, di mana, dan kapan. Dan selanjutnya itu dari events. Event is rangkaian peristiwa yang terjadi yang dijelaskan secara berurutan. Selanjutnya yaitu ada reorientation. Reorientation di sini bagian penutup yang berisi kesimpulan atau perasaan penulis setelah kejadian tersebut. Selanjutnya yaitu dari language future. Language future di sini seperti past tense, karena menceritakan masa lalu. Recon menggunakan kata kerja untuk lampau, seperti yang ada di depan ini, visited, masa lampau itu. Selanjutnya yaitu time connectors. Time connectors di sini digunakan untuk mengurutkan cerita, seperti first and next, then after, then and finally. Yang terakhir itu ada emotion words. Emotion words here untuk mengekspresikan perasaan sedih, rindu, ataupun berharap. Selanjutnya yaitu ada contoh dari konteks. Contoh dari konteks tersebut bisa kita gunakan seperti kita mendengar sebuah cerita ataupun sebuah pengalaman yang sudah kita alami, yaitu menceritakan kembali. Do you get it, guys? Yes. Kalau selanjutnya saya akan memberikan sebuah audio ataupun tugas yang bisa kalian dengar mengenai cerita, yaitu di konteks. Nanti kalian tentuin mana bagian orientation, reorientation, ataupun di mana kejadian itu tersebut terjadi.
early to watch the sunrise. It was the most amazing view I had ever. Habis. Sekarang lu kemana yang ingin maju duluan? Guys, siapa yang ingin maju duluan? Sekarang saya ingin menjawab. Nah, siapa namanya? Nama saya Ingin menjawab segala apa yang audio saya lakukan sebelum nanti saya menjawab, nanti kita menjawab. jangan bilang ada dulu. Maksud Pertanyaan pertama yaitu where did the writer go on holiday? di mana? Banyuwangi Beach. Bagus. Yang kedua itu di mana letak orientations, events, and reorientations. Pertama dulu orientation. Orientation last year during the school holiday, my family and I went to Banyuwangi Beach for a short vacation. It was my first time visiting the place and I feel very excited. Bagus, tepuk tangan. Next, selanjutnya kelompok mana yang ingin maju? Belakang kamu maju. Sudah. Tidak ada yang after you hear the audio and di mana yaitu letak kata kerja untuk apa yang ada di dalam audio tersebut. Minimal ada 3. When, right, Yes. late, collective, fell, logic. Oke, bagus. Saya mau tanya, what activities did they do at the beach? Apa kita yang dilakukan di sana? Playing in the water, collective, seashell, walked along the beach, ate dinner, watched sunrise. Maybe like that, guys. And then before I close the lesson today, I want to know who's absent today. Jamal, Jamal. Kenapa Jamal? sakit. Enam. Selanjutnya siapa? Faisal.